Selamat pagi sahabat inspirasi yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali bertemu dengan saya di inspirasi hari ini. Nats yang akan kita baca di kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar ada ajaran yang mengajarkan amal perbuatan baik dalam hidup ini agar keselamatan dan jaminan masuk surga akan didapat. Dengan cara ditimbang antara kesalahan dan kebaikan, banyak yang mana. Ada juga ajaran yang mengajarkan hidup berbuat baik agar dalam siklus kehidupan menjadi manusia kembali, tidak kena karma, sehingga menghasilkan kelahiran kembali yang lebih baik sebagai manusia atau makhluk surgawi, tidak sebagai hewan roh kelaparan atau ada di alam neraka. Berbeda dengan kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita diajarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita karena pengorbanan Yesus mau disalibkan di Bukit Golgota buat menebus dosa kita. Maka sudah seharusnya karena kasih-Nya maka kita melakukan perbuatan baik sebagai buah keselamatan itu. Inilah ajaran kita. Maka imanilah hal ini dan beritakanlah pada banyak orang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang kudus dan jemaat di Efesus bahwa di dalam Yesus Kristus ada berkat rohani bagi umat pilihannya. Rasul Paulus juga berdoa agar Allah memberikan pengertian kepada mereka tentang kemuliaan Kristus dengan cara memohon agar Allah memberikan hikmat dan wahyu-Nya untuk mengenal Allah dengan benar. Mengapa Rasul Paulus memberikan penjelasan dan mendoakan hal tersebut? Alkitab menjelaskan di ayat 1 menjelaskan bahwa mereka sudah mengalami kematian rohani, walaupun secara real mereka masih hidup. Karena dosa-dosa mereka lah, maka mereka terpisah dengan Allah. Yang kedua di ayat 2 menjelaskan bahwa mereka masih hidup seturut dengan jalan dunia dan mentaati penguasa di kerajaan Allah atau setan. Yang ketiga, dijelaskan bahwa hidup mereka masih menuruti hawa nafsu daging dan pikiran-pikiran mereka yang jahat. Hal-hal inilah yang akan dimurkai oleh Allah. Dari keadaan yang demikian, maka Rasul Paulus mengabarkan pada mereka bahwa Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih anugerahnya mau melimpahkan berkat buat mereka untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dengan adanya Injil atau kabar baik yang demikian, maka mereka mau percaya dan berubah. Sehingga di ayat 5 menjelaskan bahwa mereka sudah menjadi manusia baru, hidup kembali kerohaniannya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup mereka sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena kasih karunia Allah, mereka sudah diselamatkan. Yang kedua di ayat 6 menjelaskan bahwa mereka telah dibangkitkan dari cara hidup yang tidak berkenan pada Allah menjadi berkenan kepada Allah dan mengimani jaminan keselamatan surga ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga di ayat 7 menjelaskan bahwa mereka mendapat kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah. Di antaranya ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kedudukan sebagai anak Allah, ada Roh Kudus sebagai penolong, ada damai sejahtera,
ada akses kepada hadirat Allah, ada kekuatan di dalam kelemahan. Maka dengan demikian Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya yang sudah diubah maka diperlengkapi untuk hidup dalam perbuatan baik sebagai buah keselamatan. Maka kita sebagai orang percaya di zaman sekarang ini yang sudah diselamatkan wajib melakukan perbuatan baik sebagai buah keselamatan. Alasannya yang pertama di ayat 8, karena iman dalam Yesus Kristus maka kita telah diselamatkan. Kita diselamatkan bukan usaha kita berbuat baik, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua di ayat 9, kita mensyukuri atas anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Kita diselamatkan tapi oleh kasih karunia Allah semata-mata. Yang ketiga di ayat 10, kita ini adalah ciptaan Allah yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pesan inspirasi hari ini adalah sebagai buah dari keselamatan yang kita dapat dari Allah Bapa kita di sorga, maka lakukanlah perbuatan baik bagi banyak orang, karena inilah yang dimaui oleh Allah di dalam hidup kita selama kita masih menumpang di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah keselamatan yang sudah Kau berikan pada kami, dan kami terima dengan kesungguhan hati di dalam iman percaya kami. Maka sebagai wujud respon iman kami mau melakukan perbuatan baik dalam hidupku. Tuntun kami Bapa, agar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.